Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Bertolomeus Nggelombupu. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi dari UPB JJUT Kupang. Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekkan atau tugas praktek membuat jaringan sederhana ya. Video ini untuk melengkapi tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk mempraktekkan tugas 3 ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, mungkin kita langsung saja ke butir soalnya untuk tugas 3. Oke, untuk soal yang pertama kita diminta untuk buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita kembali ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, untuk pertama yang kita akan buat adalah kita akan menambahkan device switch ya. Oke, untuk switchnya saya menggunakan switch 2950. Oke, kita petakan di sini. Lalu kita akan tambahkan 4 PC ya. Oke, kita tambahkan 4 PC. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk fungsi dari switch ini agar semua perangkat atau PC ini bisa saling berkomunikasi ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan menghubungkan semua PC yang ada ini ke switch ya, agar nanti bisa saling berkomunikasi ya, antara PC ini. Jadi mungkin kita ubah saja dulu untuk nama PC-nya, ini PC 1. Lalu ini tadi PC 4 ya. Ini PC 2. Lalu yang ini PC 3. Oke, ini PC 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk menghubungkannya kita koneksinya ini kita menggunakan kabel strap ya. Oke, kita akan hubungkan dari PC 1 ke switch. Ini dari PC 1 Ether 0 ke switch Ether 1. Lalu dari PC 2 Ether 0 kita hubungkan ke switch Ether 2 ya. Lalu kita tambahkan lagi kabel strike-nya dari PC 3 Ether 0 ke switch Ether 3. Lalu kita tambahkan lagi untuk PC 4-nya kabel strike-nya. Kita tambahkan dari PC 4 Ether 0 ke switch Ether 4 ya. Oke. Setelah semuanya sudah kita hubungkan, kita akan melakukan konfigurasi ya, sehingga nanti semua PC ini bisa saling berkomunikasi. Oke, kita akan melakukan konfigurasi mulai dari PC 1 ya. Oke, di sini kita ke desktop, lalu kita pilih IP config. Di IP config kita menggunakan static ya. Oke, untuk IP dari PC 1 ini kita buat 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya akan otomatis. Lalu kita akan konfigurasi juga di PC 2-nya. Kita ke desktop, IP config. Masih pakai statik. Untuk IP-nya 192.168.1.2 ya. Oke, ini sudah. Lalu kita konfigurasi juga di PC ketiga. Masih sama, kita ke desktop, lalu IP config. IP config-nya ini kita menggunakan statik. Lalu untuk IP-nya sendiri di PC 3 ini 192.168.1.3. Subnet max-nya akan otomatis. Lalu yang terakhir kita akan konfigurasi di PC yang keempat. Masih sama, kita ke desktop, IP config.
Kita masih pakai statik. Untuk IP-nya 192.168.1.4. Oke, nah ini pada semua PC sudah kita lakukan konfigurasi. Nah, kita merujuk lagi kepada soalnya. Setelah semua terhubung dengan satu switch dan menghubungkannya dengan kabel, oke, kita akan melakukan ping ya. Oke, kita akan melakukan ping. Kita kembali ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan ping dari PC1 ke PC2 ya. Untuk melakukan ping, kita ke desktop lalu kita command prompt. Di sini kita akan ping ke PC1 dengan alamat IP PC2 dengan alamat IP PC2 tadi 192.168.1.2. Oke, lalu kita enter. Oke, ini replay ya, artinya terhubung ya antara PC1 dan PC2. Oke, kita akan coba ping lagi ke PC3. Apakah dia replay? Oke, ini juga replay. Lalu kita akan ping lagi ke PC4. Oke, ini juga terhubung ya. Oke, lalu kita akan coba ping dari PC2 ke PC1. Untuk melakukan pingnya itu tetap sama ya, dari desktop lalu kita pilih command prompt. Kita akan ping ke PC1 yang dimana alamat IP-nya tadi adalah 192.168.1.1. Oke, lalu kita enter. Oke, dari PC2 ke PC1 juga terhubung ya, atau bisa melakukan ping. Oke, kita akan melakukan ping lagi dari ke PC2 ke PC3. Apakah terhubung? Oke, ini juga replay. Kita akan coba ping lagi dari PC2 ke PC4. Lalu kita enter. Oke, semuanya terhubung ya. Oke, untuk soal yang pertama ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Untuk bunyi soalnya ini, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, berarti kita tinggal melanjutkan dari yang sudah kita buat ini ya. Hanya saja kita menambahkan server saja. Oke, kita tambahkan server, kita petakan di sini. Untuk nama servernya kita buat HTTP server. Oke. Nah, untuk menghubungkannya, fungsi dari HTTP server ini adalah dia akan menampung segala website ya, seperti itu, ataupun lainnya, yang pada intinya ini kita akan membuat agar nanti bisa mengakses web browser ya, menggunakan alamat IP-nya ini untuk server HTTP server ini. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel yang sama ya, kabel strike dari switch Ether 5 ke HTTP server Ether 0. Oke, ini sudah kita tambahkan untuk connectionnya. Lalu kita akan konfigurasi ya, agar nanti PC1 ini bisa mengakses apa yang ada di HTTP server menggunakan IP address-nya. Oke, untuk konfigurasi kita klik pada HTTP server, kita ke desktop, lalu kita pilih IP config. Untuk IP config kita masih menggunakan statik ya. Untuk HTTP server, untuk alamat IP-nya kita akan buat 192.1.1.99. Oke, untuk subnetnya akan otomatis. Oke, setelah kita buat IP-nya, kita akan ke service ya. Kita akan ke service, pastikan HTTP ini semuanya on ya. Entah HTTP atau HTTPS ini harus on, sehingga nanti dari PC1 kita bisa mengakses website atau apapun yang ada di
di HTTP server ini. Oke, di sini di file manager ini adalah sebuah data atau sebuah website ya. Ini untuk memudahkan ya nanti supaya nanti kita akses dari PC 1 itu akan menampilkan apa yang kita panggil nanti. Kita akan coba edit di index.html ini. Oke. Di judulnya ini kita ubah menjadi tugas 3 HTTP server. Oke, ini HTTP tugas 3 HTTP server. Oke, lalu kita save. Ini kita pilih yes. Oke, untuk yang lainnya di service ini kita tidak akan setting ya. Untuk DNS-nya, DHCP servernya kita tidak akan setting. Kita hanya fokus kepada HTTP server. Karena ini juga merujuk kembali kepada soal ya. Oke, ini. Nah, untuk memastikan semua komputer bisa mengakses layanan yang ada di HTTP server. Oke, untuk konfigurasi tadi kita sudah buat ya, HTTP servernya, HTTP dan HTTPS-nya sudah on semua. Lalu kita ubah tadi di index.html-nya. Oke, lalu ini kita close. Sekarang kita akan coba mengakses sebuah website tadi ya, yang kita ubah di file manager tadi. Oke, sekarang kita coba akses dari PC 1 menggunakan IP dari HTTP server ya. Oke, di sini kita akan menggunakan web browser ya. Oke, kita buka web browsernya. Untuk IP dari HTTP server tadi adalah 192.168.1.99. Oke, setelah kita inputkan URL-nya atau IP dari HTTP server, lalu kita enter. Oke, ini artinya berhasil ya. Apa yang sudah kita set di HTTP server untuk indeks HTML-nya tadi terbuka di sini ya, atau sebuah website tadi di file manager. Oke, ini berarti sudah sukses. Untuk soal nomor 2 ini sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3-nya buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, untuk soalnya ini berarti kita melanjutkan saja dari yang sudah kita buat ya. Hanya saja kita menambahkan server DNS-nya. Oke, untuk dari soal ini itu tujuannya adalah kita akan mengkoneksikan ya dari PC ke HTTP server dan DNS server. Ini DNS server. Oke, yang dimana tadi kalau kita mengakses dari PC 1 ke langsung ke HTTP server itu menggunakan alamat IP. Nah, sekarang kita akan setting DNS server ini bertujuan untuk nantinya kita mengakses website dari HTTP server ini menggunakan DNS server ya, yang artinya ini DNS server ini berfungsi untuk mengalihkan ya atau mengubah alamat IP dari HTTP server ini agar bisa diakses dari PC 1 itu dengan menggunakan domain ya. Itu fungsi dari DNS server. Oke, untuk menghubungkannya kita menggunakan connection menggunakan kabel straight. Kita akan hubungkan dari switch Ether 6 ke DNS server Ether 0.
Oke, setelah sudah terhubung seperti ini, kita akan melakukan konfigurasi agar semua device ini bisa melakukan komunikasi ya. Oke, kita akan lakukan konfigurasi di DNS server. Oke, kita ke desktop, IP config. Kita masih menggunakan statik ya. Untuk IP-nya kita gunakan 192.168.1.100 ya kita buat. Oke, subnet max-nya akan otomatis. Nah, untuk DNS servernya ini kita samakan saja ya dengan IP address-nya. Kita akan copy paste saja di sini, oke. Nah, setelah kita sudah membuat ini, agar nanti dari PC 1 bisa mengakses HTTP server, kita perlu setting di service ya. Oke, untuk servicenya HTTP ini secara default kita hanya perlu on kan seperti ini, tetapi tidak akan kita set apapun ya. Kita akan setnya itu di DNS. Oke, untuk DNS ini nantinya semua resource atau website yang ada di HTTP server, kita akan memanggil dari PC 1 itu tidak lagi menggunakan IP address, tetapi menggunakan domain ya. Nah, di DNS server ini kita akan mengubahnya. Oke, DNS service-nya ini kita on kan. Lalu untuk resource-nya namanya kita akan buat tugas. Ini huruf kecil semua ya harusnya ya untuk nama domain. Oke, ini kita akan buat name-nya tugas.3.com. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan IP address. IP address ini adalah IP dari HTTP server, yang nantinya ketika kita panggil dari PC 1 menggunakan domain tugas.3.com, ini akan terbuka apa yang ada atau website yang ada di HTTP server yang tadi kita sudah ubah ya menjadi indeks HTML-nya itu tadi menjadi tugas 3 HTTP server. Oke. Untuk IP-nya HTTP server tadi kita sudah buat adalah 192.168.1.99 ya. Oke, setelah kita tambahkan name dan addressnya, kita tinggal klik add saja. Oke, ini sudah berhasil ya kita tambahkan. Oke, untuk selanjutnya agar nanti semua device selain DNS server ini bisa mengakses atau bisa konfigurasi dari sisi DNS server yang nantinya akan menampilkan HTTP server, kita perlu setting DNS server dari HTTP server dan 4 PC ini ya. Oke, untuk DNS servernya tadi IP-nya adalah 100 ya, kalau tidak salah IP config ya 100. Kita copy saja untuk IP addressnya ini, lalu kita konfigurasi lagi dari sisi HTTP server. Di sini kita hanya perlu menambahkan kita ke desktop ya, kita tambahkan IP config-nya. Nah, ini untuk DNS servernya. Oke, DNS servernya adalah ini ya, untuk IP-nya tadi 192.168.1.100. Oke, untuk di HTTP server sudah kita konfigurasi, lalu kita lanjut ke PC 1-nya. Kita ke desktop, IP config, kita hanya perlu tambahkan DNS servernya ya. Oke, untuk DNS servernya 192.168.1.100. Kita konfigurasi juga di PC yang kedua, kita ke desktop, IP config, kita tambahkan DNS servernya. Oke, juga di PC 3 ya, masih sama desktop, IP config,
kita tambahkan DNS servernya. Oke, untuk PC yang terakhir kita konfigurasi lagi, kita ke desktop, IP config, kita tambahkan DNS servernya 192.168.1.100. Oke, sekarang semua PC ini sudah kita konfigurasi. Nah, kita kembali ke soal. Ini setelah semua sudah kita konfigurasi, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, kita akan coba memanggil apa yang ada di atau website yang ada di HTTP server ini, tetapi menggunakan domain ya yang sudah kita buat dari sisi DNS server. Yang dimana domain tadi yang kita buat adalah tugas.3.com. Oke, kita akan coba mengakses dari PC 1. Untuk mengaksesnya kita ke desktop, kita menggunakan web browser ya. Oke, kita menunggu akan terbuka web browsernya ya. Oke, ini web browsernya. Kita akan memanggil website tadi ya yang ada di HTTP server menggunakan domain yang sudah kita setting di DNS server. Oke, untuk URL-nya tadi adalah tugas.3.com ya. Oke, apakah dia akan terbuka untuk websitenya? Oke, sekarang berarti sudah berhasil ya. Oke, ini HTTP server. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi memanggil web service tadi, website tadi dengan PC 2 ya. Kita kembali ke PC 2, lalu kita ke desktop, kita ke web browser ya. Apakah dari sisi PC 2 bisa terpanggil menggunakan alamat domain ya? Oke, kita menunggu web browsernya akan terbuka. Oke, untuk URL-nya masih sama ya, tugas.3.com. Oke, lalu kita enter. Apakah terbuka? Oke, ini berhasil ya untuk soal nomor 3 ya. Ini semua sudah terhubung dan bisa mengakses HTTP melalui DNS server. Oke, untuk soal 3 ini sudah berhasil. Kita akan melanjutkan ke soal nomor 4 ya. Kita akan buat struktur jaringan seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Kita kembali ke aplikasi Cisco Packet Track. Kita akan buat di jaringan pertama satu server Ilkom, satu server DNS, dan juga satu PC ya. Oke, yang pertama kita tambahkan adalah server dahulu ya. Kita petakan di sini. Servernya tadi ada 2 ya, satu PC di sini, lalu kita tambahkan switch ya. Kita tambahkan switch di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kita ubah menjadi DNS server ya. DNS server yang ini menjadi ilkom.com ya. Oke, ini mungkin kita posisikan di sini saja ya. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke soal. Kita lihat dahulu ini ilkom.com. Oke, DNS server. Kita tambahkan satu router ya. Kita akan tambahkan satu router. Ini saya akan menggunakan 1441 di bagian sini.
Lalu kita tambahkan lagi satu switch di sini ya. Lalu kita tambahkan satu PC, oke, dan juga satu server ya. Kurang lebih seperti ini. Kita atur dahulu. Oke, ini seperti ini ke sini, lalu ini ke sini. Ini. Oke, kita kembali ke soal. Kita lihat dahulu servernya di bagian sini. Untuk PC-nya di sini ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Lanjut, kita akan hubungkan semua perangkat ini dengan connection kabel strap ya. Di sini saya akan hubungkan otomatis saja. Oke, kita hubungkan dari PC 1 ke switch, lalu dari server ilkom.com ke switch di jaringan pertama ya, juga DNS server ke switch. Lalu kita hubungkan dari switch ke router, lalu dari router ke switch untuk jaringan kedua, lalu dari sisi server ke switch ya. Jadi ini untuk server yang jaringan kedua kita berikan nama pendicom.com. Oke. Kita lanjutkan, kita hubungkan lagi dari PC 1 ke switch. Oke, setelah semuanya sudah terhubung seperti ini, coba kita sesuaikan dengan di gambar. Oke, ini sepertinya sudah sesuai ya. Kita miringkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, untuk memudahkan, kita buat saja catatan terlebih dahulu ya. Kita bikin note di sini, place note. Di sisi server kita buat alamat IP-nya itu yaitu 192.1.0.1 ya. Oke, 0.1, lalu kita untuk gateway-nya 192.168.0.99. Ini adalah gateway. Oke, lalu untuk DNS-nya kita rencananya akan buat IP-nya 192.168.0.2 ya. Ini untuk DNS server ya. DNS server. Oke. Mungkin kita copy saja ya untuk place note-nya ini. Kita akan buat lagi di sisi DNS servernya. Untuk IP-nya itu kita buat 2 ya di sini. Untuk gateway-nya tetap. Lalu untuk DNS-nya juga tetap ya, karena ini di satu jaringan yang sama. Lalu untuk PC-nya kita akan buat place note-nya juga. Untuk PC kita akan buat IP-nya itu menjadi 0.3 ya. Untuk gateway-nya tetap, DNS-nya tetap. Oke, lalu di jaringan kedua, untuk servernya kita ubah ya, untuk IP-nya itu kita bedakan. Ini kita paste saja untuk place note-nya tadi. Untuk IP dari server pendil.com kita buat 1 ya. Nanti di sisi ini kita buat 1.2 saja ya, atau kita biarkan 1.1.
Lalu untuk gateway-nya ini kita menyesuaikan karena dia jaringan kedua, kita buat 1.99 ya. Untuk DNS-nya itu tetap ya, DNS servernya. Oke, lalu untuk PC ini kita buat IP-nya itu 1.2 saja ya, 1.2. Lalu untuk gateway-nya ini 1.99. Untuk DNS-nya tetap DNS servernya. Oke, setelah itu ini di sini ya, kita atur dahulu seperti ini. Nah, setelah kita buat place node, sekarang kita akan konfigurasi ya dari setiap perangkat ini untuk jaringan pertama dan jaringan kedua. Oke, untuk server di jaringan kedua ini namanya ya, ini kurang L ya, pendil.com. Ini coba kita lihat di soalnya, pendil.com. Oke, kita lanjut untuk konfigurasinya. Kita di server Ilkom dahulu ya. Oke, kita ke desktop, lalu IP config. Untuk IP config-nya kita masih pakai static ya. Untuk IP-nya 192.168.0.1. Oke, untuk subnet-nya akan otomatis. Nah, untuk gateway-nya 192.168.0.99. Untuk DNS-nya tadi 192.168.0.2 ya. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut di DNS servernya. Ini kita ke desktop, IP config. Untuk IP DNS servernya tadi 192.168.0.2 ya. Subnet max-nya otomatis. Oke, untuk gateway-nya 192.168.0.99. Untuk DNS-nya 192.168.0.2 ya. .2. Oke. Untuk gateway-nya ini kita copy saja ya, karena di semua perangkat DNS servernya itu sama ya, di jaringan pertama dan jaringan kedua. Oke, selanjutnya kita akan dikonfigurasi di PC 1. PC 0. Oke, ini untuk IP-nya tadi 192.168.0.3. Subnetnya otomatis. Ini 192.168.0.3 ya. Oke, untuk gateway-nya 192.168.0.99. Untuk DNS servernya kita tinggal paste saja karena sama ya. Oke, setelah konfigurasi di jaringan pertama, kita akan konfigurasi di jaringan kedua. Untuk sisi server pendil.com, kita akan konfigurasi, kita ke desktop, IP config. Untuk IP-nya 192.168.1.1 ya, karena ini jaringan yang kedua ya. Untuk gateway-nya 192.168.1.99. Untuk DNS servernya sama. Lalu kita konfigurasi di PC 1. Kita ke desktop, IP config. Untuk IP-nya 192.168.1.2. Oke, untuk gateway-nya 192.168.1.99 ya.
Untuk DNS-nya sama. Oke. Setelah itu kita kembali ke soalnya. Jadi setelah dibuat seperti ini, untuk poin pertama ya, lakukan perintah berikut ya. C, ini kita akan coba ping dari komputer 0 ke PC 1 ke PC 2. Pastikan PC 2 dan PC 1 harus terhubung. Oke. Kita coba lakukan ping dari PC 0 ke PC 1 ya. Dari PC 0 ke PC 1. Oke. Ini di PC 0. Kita command prompt. Lalu kita akan ping untuk IP PC 1 tadi 1.2 ya. Ping 192.168.1.2 ya. Coba kita lihat kembali ya. Oke, lalu kita enter. Oke, apakah dia terhubung ya? Oh, request timeout ya. Oh, berarti ini belum terhubung nih dari antara PC 1 ke PC 2 nya. Oke, untuk menghubungkannya kita perlu routing dahulu ya di sini ya. Di routernya ini kita konfigurasi. Di PC 0 ini kita akan tambahkan IP addressnya 192.168.0.1 ya. 0.1 ya. Untuk subnet maxnya akan otomatis ini kita on kan. Lalu ether 2 ini 192.168.1.1 ya. Oke, ini on, ini subnet maxnya otomatis kita on kan. Lalu kita akan coba ping lagi ya, dari PC 0 ke PC 1. Oke, kita ambil command prompt, lalu kita coba ping ulang. Kita ping. Oke. Ini masih request timeout. Oke, kita akan coba cek kembali ya untuk routingnya ini. Berarti ini sepertinya 1.1 ya. Lalu yang ini ini 0.1. Yang ini 192.168.1.1. Oke, kita coba ping ulang ya, command prompt. Coba kita ping, apakah dia replace. Oke, ini masih request timeout. Oke, masih request timeout ya. Kita coba setting lagi ya untuk routingnya ini. Oke, untuk routingnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sepertinya kita routingnya salah ya. Oke, mari kita cek dahulu ya. Oke, saya kembalikan tampilannya. Oke. Untuk routingnya ini sepertinya kita salah konfigurasi ya. Oke. Supaya bisa terhubung antara jaringan pertama dan jaringan kedua, untuk konfigurasinya ini IP-nya ini kita di sini di routernya kita masukkan gateway-nya ya. Kita masukkan gateway-nya ya kalau tidak salah ya. 0.99.
ini subnetnya C ya. Untuk 0.99 ya. Lalu untuk Eternal ini 192.168.1.99 ya. Oke, ini sudah oke ya. Oke, ini sepertinya sudah terkoneksi ya. Jangan lupa ini harus di on kan ya, karena tadi kita salah mengisi IP config-nya ya. Seharusnya kita masukkan itu adalah gateway-nya ya. Oke, yang kita masukkan di awal tadi adalah IP-nya. Oke, ini sepertinya sudah terhubung ya. Oke, ini terhubung. Lalu kita kembali ke soalnya, kita akan melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Apakah terhubung ya? PC 0 ke PC 1. Ini kita ambil command prompt. Oke, ini riwayatnya tadi ya. Kita akan coba lagi ya. Untuk ping ke PC 1 ya. Untuk IP-nya itu 192.168.1.2 ya. Apakah berfungsi atau terhubung ya? Kita enter. Oke, ini sepertinya masih request timeout. Oke, apakah ada yang salah? Coba kita cek dulu ya di routingnya ini ya. Oke, coba ini kita ubah dia menjadi coba ya, kita ubah dahulu ya. Ini tadi menjadi 099, lalu yang ini menjadi 199. Oke, ini kita on kan. Ini juga on ya. Kita close. Coba kita lakukan ping ulang ya. Kita command prompt. Lalu kita coba ping lagi dari PC 0 ke PC 1 ya. Apakah terhubung ya? Kita enter. Oke, sepertinya request timeout lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi permasalahannya adalah tidak bisa ping, ternyata kita cek kembali ya. Untuk konfigurasinya itu sudah betul. Yang tadinya di routing ini ya, yang tadinya kita isi IP itu salah. Kita ubah lagi ke gateway-nya ya. Di IP address ini kita inputkan gateway-nya dari Eternal untuk jaringan yang pertama dan Ether 1 ini untuk jaringan yang kedua. Setelah kita ping, itu ternyata ada kendala ya. Dia request timeout. Dan setelah kita telusuri, ternyata aplikasinya sepertinya error ya, atau dia tidak berjalan semestinya ya untuk aplikasi Cisco Packet Track-nya ini. Karena ini saya menggunakan PC yang minim sekali ya, atau tingkat rendah begitu untuk speknya. Nah, tadi sempat saya lakukan penutupan ya ke aplikasi ini, tutup aplikasi Cisco Packet Track-nya.
pakai tracernya, atau kita coba ulang saja. Ini kita save dahulu. Ini tadi sudah saya save ya dengan nama tugas 4 ya. Kita close. Ini kita yes. Lalu kita coba akan membuka ulang ya. Untuk Cisco paket tracernya. Oke, kita buka kembali Cisco paket trace. Kita menunggu. Oke, terbuka. Oke, kita akan open lagi ya file yang sudah kita buat ya, atau project yang sudah kita buat tadi. Tadi saya memberi nama tugas 4 ya. Oke, kita menunggu ya. Ini sepertinya dia akan melakukan koneksi begitu. Kita menunggu saja ya. Nanti kita akan ping dari PC 0 ke PC 1 ya. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, ini sudah terkoneksi semua. Kita akan coba ping ulang ya. Oke, kita ke desktop, lalu kita command prompt. Untuk IP PC satunya adalah 1.2 ya. Kita ping 192.168.1.2 ya. Lalu kita enter. Apakah dia replay? Request timeout ya. Ini replay ya. Oke, kemungkinan tadi ya itu ya yang sudah saya jelaskan ya. Untuk aplikasinya itu kemungkinan pemakaian RAM-nya itu terlalu banyak ya. Artinya aplikasi ini seperti hang begitu. Makanya saya harus buka ulang ya. Sedangkan untuk konfigurasi tadi, untuk routingnya ini kita sudah betul ya. Untuk routingnya ini, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda ini ya. Oke. Lalu untuk perintah yang kedua, ping dari ping dari PC 1 ke PC 0, pastikan PC 1 harus terhubung ya. PC 1 ke PC 0. Oke, untuk PC 0 nya 0.3 ya. Kita ke desktop, lalu command prompt, kita akan ping ke PC 0 ya. Jadi kita ping untuk IP PC 0 nya tadi itu 192.168.0.3 ya. Kita enter. Oke, ini replay ya. Oke, untuk perintah yang kedua tadi sudah selesai ya. Lalu untuk perintah yang ketiga, buka web browser, akses ilkom dari PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, kita lanjutkan ya untuk konfigurasinya. Oke, kita konfigurasi dahulu dari jaringan pertama ya di ilkom.com ya. Oke, di sini kita ke service. Oke, ini pastikan HTTP dan HTTPS-nya on semua ya. Kita cukup merubah di indeks HTML-nya ya, di file manager ini atau website-nya ya. Nanti supaya kita bisa mengakses ya. Ini untuk judulnya ini supaya kita bisa membedakan saja ya, yang mana ilkom, yang mana pendil.com ya. Yang di sini kita ubah menjadi judulnya ilkom.com ya. ilkom.com ya. Oke. Ini kita save. Yes ya.
Oke, yang lain-lainnya tidak perlu kita ubah ya. Oke, setelah di server ilkom.com, selanjutnya kita akan konfigurasi kembali di pendil.com ya. Kita ke service. Nah, kita perlu mengubah indeks HTML-nya ya. Di sini kita buatnya judulnya itu pendilcom.com. Oke. Lalu kita save, ini pilih yes. Oke, setelah semuanya sudah terkonfigurasi ya, kita kembali ke soal ya. Untuk 1, 2 tadi sudah, kita akan ke perintah yang ketiga ya. Buka web browser akses ilkom dari PC 1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka ya. Oke, kita coba ini. Oke, untuk selanjutnya ini sudah kita setting ya ilkom, dan untuk indeks HTML-nya tadi sudah kita setting ya di HTTP-nya. Sekarang agar bisa memanggil ya data website tadi dari jaringan pertama dan jaringan kedua agar bisa saling komunikasi ya, kita akan perlu menyeting konfigurasi di DNS servernya. Oke, kita ke mana ya, ke service ya. Ke service di DNS servernya. Kita akan setting DNS-nya ya. Oke, untuk DNS-nya ini kita on kan untuk DNS service. Oke, kita akan tambahkan domainnya di sini ya. Untuk domainnya yang pertama kita tambahkan itu domain ilkom ya. Untuk domainnya huruf kecil semua ya, ilkom.com. Untuk addressnya 192.168.0.1 ya. Oke, supaya nanti di saat kita memanggil dari PC 1 kita panggil ilkom.com, makanya kita panggil ilkom.com akan menampilkan ilkom.com ini ya dari jaringan kedua ya di PC 1-nya. Oke, ini kita add. Lalu kita tambahkan lagi domain yang kedua yaitu pendilcom.com. Untuk IP pendilcom.com ini adalah 192.168.1.1 ya. Sehingga nanti ketika kita panggil dari PC 0 untuk server DNS server pendilcom ini akan tampil juga ya dari sisi jaringan dari jaringan ke pertamanya ya. Oke, ini kita add. Oke, kita coba jelaskan lagi ya. Ini untuk ilkom. Ini ketika kita panggil dari PC 1 jaringan kedua ya, nanti akan menampilkan website ilkom.com. Yang itu sudah kita ubah tadi di indeks HTML-nya itu dengan ilkom.com ya. Nah, untuk pendil.com ini juga sama ya. Nanti ketika kita panggil dari PC 0 jaringan pertama ke server DNS ke server pendil.com, maka akan tampil pendil.com ya dengan indeks HTML-nya tadi yang sudah kita ubah menjadi pendilcom.com ya. Itu ketika kita akses dari PC 0 di jaringan pertama ya. Oke, sekarang untuk konfigurasinya sudah kita buat ya. Lalu kita akan kembali ke soalnya yang ketiga ini ya. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka ya. Dari PC 1. Oke. Dari PC 1 jaringan kedua ya, kita akan akses ilkom.com di jaringan pertama. Oke. Kita akan coba.
Oke, ini kita pilih web browser ya, untuk mengakses website tadi ya. Apakah akan terbuka? Oke, kita tunggu untuk web browsernya terbuka. Oke, kita suruhannya perintahnya tadi, kita akan memanggil ilkom.com ya dari PC 1. Oke, di ilkom.com ini di jaringan yang pertama ya. Oke, sini untuk URL-nya kita ketikkan ilkom.com. Coba kita enter ya. Siap, oke, dia akan terbuka. Oke, ilkom.com ya. Oke, ini berarti sukses ya. Ini kita tadi membedakan tadi ya, dari indeks HTML-nya tadi kita sudah ubah ya. Karena ini servernya ilkom.com, jadi kita buat ilkom.com di file manajernya tadi. Oke, yang perintah selanjutnya kita kembali ke soal. Buka web browser akses pendil.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, dari PC 0 ya. PC 0 ini di jaringan pertama ya, kita akan akses server pendil.com di jaringan kedua. Oke, untuk mengujinya kita tetap sama ya, menggunakan web browser. Oke, kita menunggu web browsernya terbuka. Oke, kita akan mengakses dari PC 0 ke server jaringan kedua pendicom.com ya. Coba kita akses. Untuk URL-nya pendicom.com. Coba kita enter. Ini hostname. Oke, sepertinya kita salah memasukkan URL ya. URL-nya ini kekurangannya ini pendil.com. Oke, kita coba enter kembali. Oke, sekarang terbuka ya. Berarti ini sukses ya. Untuk soal nomor 4-nya semua perintah sudah kita jalankan beserta konfigurasinya ya. Ini berhasil. Berarti selesai sudah ya untuk praktikum membuat jaringan sederhana dari tugas 3 ini ya. Oke, semoga nanti nilai praktikum kita bisa memenuhi ya, memenuhi untuk tugas 3 ini ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore ya.